Halo semuanya, selamat datang di Tentang Cerita. Channel ini khusus buat cerita menarik, simak sampai habis ya. Lampu-lampu jalanan Jakarta mulai membiaskan cahaya jingga di atas aspal yang basah. Sayangnya, langit tidak memberikan peringatan, mendung datang begitu cepat, menggulung sisa sinar matahari, lalu menumpahkan air dalam debit yang seolah tak ada habisnya. Di bawah halte bus yang sempit, Aris berdiri mematung. Ia mendekatkan jaket denimnya, sesekali melirik jam tangan yang sudah menunjukkan pukul 5 sore. Di sebilannya, belasan orang berdesakan mencari perlindungan dari amukan udara langit. Namun, di antara hiruk-pikuk suara klakson dan badai hujan, perhatian Aris tertuju pada satu titik. Seorang wanita berdiri di ujung halte. Ia mengenakan kemeja putih yang sedikit lembab di bagian bahu. Tangannya sibuk menggeledah isi tas, mencari sesuatu yang sepertinya tidak ada di sana. Sial, gumam wanita itu pelan, namun cukup terdengar oleh Aris. Tanpa banyak berpikir, Aris merogoh tas ranselnya. Ia mengeluarkan sebuah payung lipat berwarna biru dongker yang selalu ia bawa. "Pakai ini saja," kata Aris sambil menyodorkan payungnya. Wanita itu mendongak. Mata yang jernih tampak terkejut. Terus kamu bagaimana?" "Saya masih menunggu bus. Lagi pula, kantorku hanya tinggal 2 blok dari sini kalau aku memutuskan untuk lari." "Kamu sepertinya ada urusan penting?" ujar Aris dengan senyum tipis yang tulus. Wanita itu ragu-ragu sejenak, lalu merasa nyaman. "Nama saya Maya." "Terima kasih, Aris. Terima kasih, Aris. Aku akan mengembalikannya." "Boleh minta nomor teleponmu?" Itulah mula awal segalanya. Sebuah payung biru yang berpindah tangan di bawah guyuran hujan bulan Oktober. Pertemuan yang menjadi rutinitas. 1 minggu kemudian, mereka bertemu di sebuah kafe kecil untuk mengembalikan payung tersebut. Namun pertemuan itu tidak berakhir dalam 5 menit. Percakapan tentang payung berubah menjadi percakapan tentang pekerjaan, hobi, hingga mimpi-mimpi yang disebabkan oleh rutinitas ibu kota. Aris adalah seorang arsitek yang mencintai ketenangan, sementara Maya adalah seorang editor buku yang hidup dalam imajinasi kata-kata. Mereka seperti 2 kutub yang berbeda. Namun, entah kenapa, hujan selalu punya cara untuk mempertemukan mereka kembali. Bulan-bulan berlalu, hujan bukan lagi gangguan bagi mereka, melainkan sebuah undangan. Mereka pernah terjebak di selasar toko buku saat hujan badai, hanya untuk berakhir dengan berbagi 1 cangkir kopi hangat. Mereka pernah menerjang gerimis demi mengejar sate padang di pinggir jalan. Bagi mereka, aroma tanah basah petrichor adalah aroma kenangan. Badai di tengah hubungan. Namun, seperti musim yang berganti, hubungan mereka pun membahas badainya. Kesibukan Aris dengan proyek besar di luar kota mulai menyita waktu. Komunikasi yang biasanya lancar seperti aliran udara, perlahan tersumbat karena ego dan kelelahan. Puncaknya terjadi di satu sore yang kelabu. Di tempat mereka pertama kali bertemu halte bus itu mereka terlibat pertengkaran hebat. "Kamu selalu punya alasan untuk tidak ada." "Aris," suara Maya bergetar, bersaing dengan suara guntur. "Aku bekerja untuk masa depan kita, Maya." "Apa itu tidak cukup?" balas Aris dengan nada tinggi. Hujan turun sangat deras hari itu, seolah ingin mencuci habis emosi mereka. Maya tidak menjawab. Ia berbalik dan berjalan menembus hujan tanpa payung, membiarkan dirinya basah kuyup, meninggalkan Aris yang terbaring dalam kemarahan yang tiba-tiba berubah menjadi sesal. Penantian di bawah langit yang sama. 2 bulan. Tanpa kabar. Aris merasa Jakarta menjadi tempat paling sunyi, meski jutaan orang tinggal di dalamnya. Setiap kali hujan turun, ia selalu teringat pada Maya. Ia menyadari satu hal. Hujan tanpa Maya hanyalah air yang membasahi bumi. Namun hujan bersama Maya adalah kehidupan. Sore itu, di penghujung Desember,
hujan turun lagi. Tidak terlalu deras, hanya rintik-rintik lembut yang melankolis. Aris pergi ke halte itu lagi. Ia membawa payung biru yang sama. Di sana, dia melihat sosok yang sangat dia kenali. Maya berdiri di sana, menatap rintik hujan dengan pemandangan kosong. Ia tampak lebih kurus, namun matanya tetap sama. Aris berjalan mendekat, lalu memayunginya. Maya tersentak, menoleh, dan menemukan wajah Aris yang basah oleh sisa air yang tertiup angin. "Aku tidak ingin kamu sakit karena kehujanan lagi," bisik Aris. Maya terdiam lama, matanya berkaca-kaca. "Kenapa lama sekali? Aku tersesat dalam egoku sendiri. Tapi payung ini selalu ingin kembali pada pemilik aslinya. Dan di sekitarnya, pemilik iklim adalah kamu. Di bawah payung biru, yang saksi bisu awal pertemuan mereka." Aris menggenggam tangan Maya. Hujan di luar sana masih turun, namun bagi mereka berdua, matahari seolah baru saja terbit. Mereka menyadari bahwa cinta tidak selalu tentang langit yang cerah. Cinta adalah tentang kesediaan untuk tetap tinggal dan saling memayungi, bahkan di tengah badai yang paling hebat sekalipun. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kalau kalian suka, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.